Selamat datang di Pambo Channel. Hari ini saya akan sharing kegiatan saya sebagai investor saham. Tentunya kita fleksibel ya, teman-teman. Kadang membaca koran, terus kadang baca buku, terus baca laporan keuangan, terus melihat market, macam-macam. Karena penilaiannya kan ada dua itu metodenya, ada kuantitatif dan kualitatif. Dan untuk kualitatif kan kita melihat dari segi data lapangan ya, seperti aksi-aksi korporasi ya kan, public expose. Dan untuk kuantitatif kan kita melihat data-data di laporan keuangan ya, asetnya berapa, terus utangnya berapa, ekuitas berapa, penjualan berapa, cash flow-nya berapa. Kita langsung aja ke layar. Ini saya sudah siapkan. Biasanya tuh saya tuh kepo ya teman-teman, kita tuh sebagai investor tuh harus kepo untuk hal-hal positif ya. Kalau kita memang beruntung dan rezekinya ada, maka kita akan mendapatkan cuan. Pertama saya tuh kepo untuk harga market ya, per sektor. Coba saya memakai investing.com ya. Pertama saya klik indeks ini, kemudian kita milih negaranya Indonesia, kemudian sektor indeks utama, sektor premier, terus kita cari. Kalau sudah masuk kita pilih ke sini, karena dia kadang-kadang nggak tampak ya teman-teman. Kita pilih yang sektor premier sama indeks utama, terapkan. Nah di sini kita udah ada ya, udah ada tampilannya. Untuk sektor finance, infrastruktur, healthcare dan lain-lain ya. Dan untuk kenaikannya hari ini yang paling tinggi siapa ya? Energi 2% yang paling tinggi. Oh ya, kemudian kita cek energi deh. Nah kita bisa lihat ya, dari Juni dia udah turun harga sektor energi turun, terus menanjak ya kemarin, terus sempat turun lagi. Nah di Juni ini ada apa? Coba kita lihat. Oh, perhatian, harga batu bara RI bulan Juni merosot. Tuh, ini batu bara di Kalimantan. Harga turun. Ah ini ya. Itu Juni ya teman-teman, Juni. Coba kita lihat untuk duit deh. Coba kita lihat duit ya. Nah, kita lihat ya di sini untuk duit harganya di Maret, Juli, Juni masih sideways. Tapi agak menandakan kenaikan ini. Ya, menandakan kenaikan ya. Kenapa dia bisa naik? Nah, kita tinggal lihat lagi di sini teman-teman ya. Kita lihat di berita ya teman-teman. Terus kita buka di pengumuman. Terus kita cari sini, klik duit. Oh ini ya teman-teman. Nah ini laporan informasi atau fakta material data group mencatatkan hasil signifikan di semester pertama 2023, kemajuan dalam inisiatif ESG. Kita klik yang dua. Delta Dunia Group mencatatkan hasil signifikan di semester pertama 2023 dan kemajuan dalam inisiatif ESG. Oke. Nah, pendapatan meningkat menjadi 86 miliar dolar atau 13,35 triliun, meningkat signifikan sebesar 19%. Kinerja operasional yang kuat menunjukkan dengan hasil 286 juta bang kubik meter atau BCM ya. Belanja modalnya 600, kecil ya belanja modal, untuk kecil belanja modalnya agak kecil ya teman-teman. Terus kita masuk ke komponen. Kita untuk per hari ini siapa yang paling naik, paling kencang, dan yang paling rendah. Yang paling tinggi untuk hari ini adalah Apexindo Pratama Duta Bintang Samudra ya. Yang terendah ini ya teman-teman ya. Nah ini yang terendah. Untuk kinerja, nah kita bisa lihat nih. Dalam 3 tahun yang paling tinggi siapa? Golden Eagle Energy ya, 1288,89% ya. Dalam untuk 1 tahun year to date nya
Yang paling tinggi siapa? Sumber global energi negara 7 buana ya, 170%. Dan untuk dalam 1 bulan ini sumber global energi juga ya teman-teman. Untuk delta dunia makmur dalam 3 tahun 118% ya, karena dia naik turun jadi ya begitu ya teman-teman. Terus ya itu oke. Untuk harga saham kita sudah ngelihat untuk mining ya. Baik teman-teman, kita kembali lagi ya untuk melihat berbagai macam sektor ya. Yang paling turun ini healthcare ya, karena kita tahu sendiri COVID sudah berkurang atau malah tidak signifikan seperti beberapa waktu yang lalu, makanya penjualannya turun ya. Untuk consumer, finance, teknologi ya, terus consumer good, transportasi, industrial ya. Coba kita lihat untuk basic mineral ya. Nah, untuk basic mineral ini terjadi kenaikan ya dari Juni. Terus kita lihat komponennya apa aja. Kita lihat lagi untuk harga yang tertinggi hari ini, tembaga mulia Semanan TBK turun, terus turun lagi, Meka Tambang ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk kinerjanya selama 3 tahun yang paling tinggi siapa. Ya memang nggak sebesar ini ya, nggak sebesar batu bara ya, karena trennya udah menurun. Dan ini yang paling tinggi itu selama 3 tahun terakhir itu Surya Esa Perkasa ya. Surya Esa Perkasa ini perusahaan yang ada di Sulawesi itu, amoniak ya. Kan bahan bakunya amoniak itu kan gas ya teman-teman. Dan waktu terjadi perang antara Ukraina dan Rusia, itu gas itu mahal ya teman-teman. Karena ya tahu sendiri ya kan, terjadi kekurangan pasokan gas dari Rusia ke Eropa. Nah, pada akhirnya Surya Esa ini diuntungkan teman-teman ya. Dan kelebihannya Surya Esa ini satu. Nah, Panca ini bergerak di bidang gas dan amoniak ya. Dan untuk gasnya sendiri itu ada di sini teman-teman ya, di Palembang ya. Untuk kantor pusat ya sama anak usahanya itu ada di Jakarta. Dan amoniaknya itu di mana? Amoniaknya itu ada di Poros Sulawesi ya teman-teman. Nah, ini dia Poros Sulawesi. Dan itu pabriknya itu dibangun 2016. Dan yang menjalankannya itu ini Panca Amara Utama di Sulawesi ini. Dan kelebihannya satu ya teman-teman ya. Kelebihannya itu dia bahan bakunya kan gas. Nah, saya lupa ada perusahaan yang di Papua atau di mana gitu. Amoniaknya itu kalau nggak salah di Gresik ya. Kalau nggak salah, mungkin teman-teman bisa searching nanti. Nah, dia bayangkan dia dari Papua itu bahan bakunya dia bawa ke Gresik tuh jaraknya jauh ya teman-teman. Nah, kalau ini dia nggak perlu biaya untuk pengangkutan kapal apa macam, karena bahan bakunya cuman jaraknya cuman dari sini teman-temannya, migas LNG Batui. Nah, kira-kira berapa aja jaraknya? Dia dekat kan, dan dia enggak butuh kapal atau apapun untuk mengangkut bahan baku. Dia tinggal pasang pipa aja ke sini. Sampailah dia di sini. Makanya dia bisa gross profit marginnya itu tinggi. Kalau nggak salah itu sekitar 50% lebih ya, kalau nggak salah. Nah, itu yang menyebabkan kemarin harganya sempat naik ya. Gitu. Karena dia punya keunggulannya di sini. Ya mungkin teman-teman kalau lihat laporan keuangan kok gross profit marginnya kok tinggi. Nah, itu bisa teman-teman lihat seperti ini, yaitu karena dia diuntungkan karena antara pemasok bahan baku dan tempat produksinya itu nggak jauh. Apa itu gross profit marginnya? Gross profit margin tuh kayak gini teman-teman. Kita jualan kopi di pinggir jalan ya. Kita jual 10.000. Nah, karena kita bisa melakukan upaya efisiensi dan segala macamnya, atau membuat kopi itu dengan harga 5.000. Nah, kita jual ke pelanggan 10.000. Nah, berarti kita udah untung 50% ya dari gross profit marginnya. Nah, itu sudah seperti ini. Itu salah satu contoh ya.
Ya mungkin dari situ aja. Tadi kita sudah banyak melihat ya, dari melihat per sektor, per harga saham hari ini naiknya sektor apa aja yang paling tinggi ya kan. Terus dalam 3 tahun siapa yang paling tinggi kenaikan sahamnya. Nah itu ya. Nanti kedepannya kita akan melakukan aktivitas yang banyak lagi ya. Kadang kita nggak tahu ya teman-teman, rezeki itu kadang datangnya tak terkira. Ya macam-macam, mungkin waktu sinar mas itu naik, waktu di harga 1000 terus naik ke 20.000 kan itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya macam-macam. Karena penjualannya mau besar, jadi dia mungkin butuh pendanaan. Kita nggak bisa tahu ketemunya tuh bagaimana. Mungkin seperti kita mungkin baca-baca berita, kok perusahaan ini bagus. Tiba-tiba kita ngelihat ya kan. Buka laporan keuangan, buka sana, buka sini, ternyata murah ini. Nah seperti itu ya. Karena kita nggak bisa merencanakan semua ya teman-teman. Yang penting kita jalan saja. Peluang itu akan terlihat ya. Baik, saya akhiri. Jangan lupa untuk di subscribe. Jika suka bisa di like.